Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Aliansi Petani Indonesia akan mempresentasikan sebetulnya, karena saya juga punya pemikiran kalau Mbak Dewi pasti akan memiliki kekayaan data dan akan di-highlight, diperlihatkan gitu dari Konsorsium Pembaruan Agraria, dan benar karena saya hanya ingin mengulas beberapa hal soal Omnibus Law. Mas Adi bisa ditampilkan slide kami. Kami ucapkan juga terima kasih ya kepada teman-teman BEM UNS Surakarta yang telah mengundang kami untuk berbicara di forum yang penuh barokah ini. Dan juga teman-teman, mungkin ada beberapa dosen dari UNS Solo yang hadir, teman-teman BEM yang saya juga lihat tadi juga menyapa dari berbagai daerah, kemudian juga ada organisasi petani, Mas Heri Patono dari Bengkulu, Mas Hasani dari Mitra Koperasi Mitra Mandiri dari Polman, Mas Heri Sukodono Dampit, petani kopi, Mbak Mariati yang konflik dengan perhutani di Kajar Kuning, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Mas Eman juga petani madu yang juga mengembangkan nilai rantai madu dari konflik Taman Nasional Ujung Kulon. Mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya. Kami akan memahami dari Omnibus Law itu sebetulnya kebijakan itu berasal dari sebetulnya pengembangan lebih lanjut dari program penyesuaian struktural SAP, Structural Adjustment Program yang 98, di mana Bapak Presiden kita waktu itu Soeharto dengan Komdesus dari IMF untuk menandatangani LOI, karena ini yang menandatangani Presiden karena ini mengikat legal binding ke seluruh rakyat Indonesia, maka sejak itu Indonesia memasuki fase baru tentang liberalisasi pertanian ya, liberalisasi pertanian. Kalau kita memahami jalur panjang dari Marshall Plan, di mana kita kenal dengan Bretton Woods, di mana pasca Perang Dunia Kedua, rekonstruksi pembangunan akan dibiayai oleh lembaga multilateral, ada Bank Dunia sama International Monetary Fund. Sejak itulah negara dunia berkembang mengalami proses perangkap jebakan kapitalisme global. Lanjut. Saya hanya menangkap apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi. Kami terinspirasi dengan intelektual dari Amerika ya, Peter L. Berger, tentang piramida kurban manusia. Kalau kami melihat bahwa pasca tadi Mbak Dewi sampaikan di mana UU PA ini dipetieskan melalui undang-undang sektoral. Jadi sejak tahun 70 sampai tahun 2020 ini kebijakan itu cenderung ada intervensi intensif, cenderung koersif karena menggunakan alat negara, aparat negara dalam proses memindahkan, bahasa halusnya, mengusir komunitas adat, masyarakat adat, dan petani yang secara lanskap ekosistem pertaniannya itu baik di wilayah sawah dengan infrastruktur jalan tol maupun di wilayah perkebunan
di wilayah pertambangan yang ada di hutan tutupan di Indonesia untuk menjadi sawit atau menjadi tambang, pesisir untuk dijadikan kawasan industri khusus gitu. Jadi kalau kita pahami konflik ini sebetulnya tidak ada belum sinerginya antara kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Akibatnya kompleksitas itu meningkat. Satu, kapasitas ruang struktur sosial, jadi yang kami maksud dengan kapasitas ruang struktur sosial itu sebetulnya sistem sosial kita di desa itu mengalami peminggiran. Nah, peranata sosial yang ada itu sudah mulai berubah. Kemudian banalisme, yang dimaksud banalisme itu sebetulnya pemerintah lah yang menularkan kekerasan kepada rakyat gitu. Jadi bahasa-bahasa idiom-idiom pemerintah itu yang mengakibatkan sakit hatinya atau terusirnya kalau dilihat dari aspek HAM tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan itu tidak pernah dipenuhi. Jadi spiral kekerasan itu sebetulnya aktor utamanya adalah negara. Otomatis kapasitas ruang itu mendekati titik kritis. Itu saya terjemahkan dengan titik kritis itu, dampak yang terjadi di masyarakat itu memudarnya prinsip-prinsip musyawarah, kemudian prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan itu bahwa sumber-sumber agraria, mulai tanah, air, maupun sumber daya genetik, itu dianggap sebagai benda ekonomi, jadi ekonomi base, bertumbuh pada ekonomi dianggap komoditas, bukan sebagai basis ekologi. Karena kalau bicara tentang ekologi, maka itu akan kita bicara tentang bagaimana rumah tangga antara hubungan manusia dengan sumber daya alam dalam proses pertukaran itu tidak seharusnya berkelanjutan, tidak diekstrak atau dieksploitasi untuk tujuan ekonomi semata. Lanjut. Kalau kita pahami sejak 4 dekade ya, 3 dekade, mulai tahun 70 sampai tahun 2000 ini, kalau kita lihat perubahan agraria di Indonesia sejak era pembangunan sampai era pasar bebas ini, termasuk dengan output maupun input penggunaan ilmu dan teknologi ini, kalau kita lihat gambar bagan saya itu, penggunaan ilmu dan teknologi, baik yang tidak sesuai maupun yang sesuai, kalau kita lihat itu, tadi dari Mbak Dewi KPA menyebut tentang deagranianisasi atau depeasantisation, kebijakan depetanisasi itu. Mekanisme itu yang membuat mengalami proses pengguneman. Bahkan itu kalau saya gambarkan ya, bahwa di desa itu tentang sumber daya manusia atau aset dianggap sebagai aset, manusia memiliki pengetahuan dan keterampilan, juga termasuk jumlah penduduk, kemudian adanya ketersediaan sumber daya lahan, tenaga kerja, kemudian investasi, kemudian dipenetrasi. Revolusi hijau itu kan kita kenal dengan komersialisasi dan monetisasi. Sejak diperkenalkannya itu membuat satu kemiskinan struktural, tapi kalau kami detailkan itu memang pendapatan secara permanen itu rendah. Perubahan penggunaan teknologi pertanian dari ani-ani ke sistem mekanisasi pertanian, dari sistem bawon bagi hasil ke tebasan, kemudian kesempatan kerja berkurang. Kalau Amartya Sen sebut
terjadinya yang namanya feminisasi kemiskinan antara tenaga sektor pertanian yang didominasi oleh perempuan di awal-awal revolusi hijau, di mana secara gender itu laki-laki keluar dari pertanian dan memasuki proses urbanisasi. Dengan degradasi lahan, kerusakan ekosistem, dengan produktivitas yang rendah, maka pendapatan di sektor pertanian, terutama untuk perempuan, itu berdampak. Orang sebut namanya feminisasi kemiskinan. Kalau kita lihat di era pasar bebas, kalau sekarang revolusi 4.0, kalau di pertanian itu sejak revolusi hijau atau orang sebut dengan agrarian reform by Greece, kemudian mengalami proses kemandekan atau stagnasi teknologi itu, di mana input dan teknologi serta modal didatangkan dari luar, itu juga bagaimana kita bisa melihat bahwa yang namanya swasembada itu mulai jauh dari harapan. Indonesia mulai terjebak ke jebakan pangan, food trap, impor makin meningkat, belanja negara untuk kebutuhan konsumsi itu salah satu penyumbang terbesar adalah impor pangan. Kemarin Faisal Basri menyebutkan hampir 11-12 triliun impor setiap tahunnya negara mengeluarkan untuk konsumsi rumah tangga penduduk Indonesia. Di samping itu juga mengalami proses penggureman atau dari petani yang bertanah menjadi petani yang tidak bertanah. Lanjut. Ini proses bagaimana industri ekstraktif bekerja dari sudut pandang ekologi manusia. Kalau kita melihat bahwa sistem sosial manusia, katakanlah dengan sistem alam lingkungan itu kan ada proses seleksi dan adaptasi. Karena kecenderungan penggunaan ilmu dan teknologi yang tidak berkelanjutan itu akan mengakibatkan menurunnya daya lingkungan sosial, kemudian monopoli kelembagaan pengelola sumber daya, karena ini terkait dengan oligarki kekuasaan sebagai pemegang kebijakan. Dengan demikian, makin berkurangnya penyediaan sumber daya. Apa akibatnya? Akibatnya itu adalah ruang aktivitas ekonomi yang tidak berkeadilan. Jadi pasar pertanian itu sudah monopsoni, sudah oligarki, di mana pembelinya itu sedikit, penjualnya banyak. Sehingga harga-harga di pertanian itu selalu mengalami volatility, mengalami gejolak harga. Tingkat kesejahteraan petani tidak pernah dihitung dalam rumusan kebijakan sosial ekonomi pertanian. Itu juga berdampak terhadap struktur sosial disharmonis. Yang tadi itu kekerasan itu ditularkan oleh negara, artinya pemimpin-pemimpin masyarakat baik yang di level adat maupun yang di level desa akhirnya menjadi juru bicara dari kekuasaan yang ada. Itu mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat dalam segi energi sosial, entropi itu, masyarakat itu mengalami proses resistensi tapi tidak tampak itu. Tidak tampak itu, kalau bahasa Jawanya itu, kalau sudah kalah, ngalah, pasti ngalih gitu. Sudah ngalah, ngalih, terakhir pasti ngamuk gitu. Jadi ngamuk itu sebetulnya berupa informasi terhadap kekecewaan masyarakat yang tidak pernah proses penyelesaian secara kultural dari sistem sosial kita yang memiliki kearifan lokal itu dengan pendekatan afirmatif legal formal hukum. Dengan demikian, aktor-aktor yang ada itu juga menjadi penyumbang dari konflik sosial akibat perebutan sumber daya atas nama regulasi yang ditetapkan secara legal pula. Lanjut. Jadi kalau kita melihat
sejarah tentang kebijakan petani, mulai dari era 60-an yang agak lebih produktivitas dengan keadilan di era 50-an itu kan kebijakan yang dikeluarkan oleh Orde Lama itu kan tentang perubahan dari kebijakan pertanahan yang mengadopsi tentang agraris wet itu didorong untuk menjadi yang lebih populis gitu. Jadi bentuk kebijakannya itu tanah untuk penggarap, land to the tiller. Jadi pemberian tanah itu dimulai dari proses bawah, from below. Kemudian era revolusi hijau, produktivitas tanpa keadilan, sampai kemudian kita kenal dengan liberalisasi pertanian, kita kenal dengan organisasi perdagangan dunia, di mana transformasi struktur pangan itu diubah oleh mekanisme perjanjian internasional sebagai unit output yang mengubah kebijakan pertanian di Indonesia. Kalau kita lihat investasi pertanian yang didorong oleh industri-industri pertanian skala besar ya, mulai dari Monagro, Syngenta, Bayern, maupun Swiss yang masuk ke Indonesia itu mengubah lanskap lahan pertanian yang ada, termasuk juga kemampuan bahwa Indonesia berada di garis khatulistiwa itu akan memiliki sumber genetik yang melimpah sebagai sumber plasma nutfah itu ikut aturan di dalam regulasi tentang kalau di Indonesia itu ada dua, sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan, revisi dari sistem budidaya tanaman pangan bahwa hak tentang benih, hak tentang pemuliaan, dan hak tentang untuk melakukan propagasi, untuk melakukan proses penangkaran yang benar, yang dulu dilakukan oleh petani, itu kemudian secara pelan bertahap hak petani itu sudah mulai dipinggirkan. Karena hak bagi pemulia atau hak breeding itu hanya diakui bila itu berbadan hukum dengan melakukan uji multilokasi di 15% wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Kalau itu petani jelas nggak akan mungkin proses itu dilakukan. Ini dampak dari Agreement on Agriculture, perjanjian bebas di bidang pertanian, termasuk di dalamnya adalah TRIPS ya, Trade Related Property Right, jadi perdagangan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Otomatis proses implementasinya di lapangan, kalau kita lihat mekanisme atau pembentukan dari proses implementasi pertanian itu, dikenal yang namanya model inti plasma. Jadi itu sebetulnya adalah proses transisi agraria, tapi saya sebut itu adalah krisis agraria sesungguhnya sejak mulai era zaman perunggu sampai zaman berburu meramu, food gathering, hingga sampai era globalisasi yang itu membuat kebudayaan pertanian itu menyumbang peradaban manusia yang kemudian diganti menjadi apa tadi Mbak Dewi soal skala rumah tangga pertanian, kami sebut dengan pertanian keluarga, bahwa 70% pangan Indonesia itu disumbang oleh pertanian keluarga yang tadi berjumlah, kalau pangan 17 juta rumah tangga petani itu menyumbang 70% pangan keluarga, bukan industri pertanian yang menyumbang pangan di Indonesia. Karena itu statistik menunjukkan bahwa 70% memang disumbang oleh pertanian keluarga. Lanjut. Ini sebetulnya kalau Omnibus Law apa yang disampaikan klaster di sektor pertanian, salah satunya perkebunan, pesisir kelautan, kemudian kehutanan,
kemudian konteks undang-undang perbenihan, undang-undang sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan itu, maupun undang-undang lahan pangan yang berkelanjutan itu, maupun sumber daya air itu mau di shortcut oleh yang namanya investasi itu memungkinkan negara untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan memberikan gelar karpet bagi investasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu asumsi deduktif dari pengambil kebijakan. Tapi kalau kita lihat dari kenyataan yang ada, bahwa sebetulnya Indonesia itu untuk Global Hunger Index, jadi indeks kelaparan itu, Indonesia itu masih rawan atau rentan terhadap kerawanan pangan. Kita berada di 62. Di 62 urutannya, masih kalah dengan Thailand dan Vietnam. Meskipun kita lebih baik dari Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Laos, 62. Untuk negara sebesar kita dan plasma nutfah yang besar itu kontradiksi. Termasuk laju konversi lahan sawah kita yang sejak 2013 8,13, di tahun 2018 itu menjadi 7,1. Itu mengapa kemudian kebijakan itu untuk dibuat yang namanya food estate. Food estate itu semacam sistem pangan yang dikelola secara skala besar, padat modal, padat teknologi, untuk sebetulnya kalau tentang kedaulatan pangan, food sovereignty itu sebetulnya sumber pangan itu harus dihasilkan dari kontrol produksinya, harus dari masyarakat bangsa sebuah negara, kan gitu. Singapura bisa disebut berdaulat pangan, tapi dia nggak memiliki lahan sawah, tapi mampu membeli pangan. Apakah itu yang dimaksud dengan kedaulatan pangan? Kedaulatan pangan kan berarti kan bertumpu pada kemampuan bangsa sendiri untuk memproduksi pangan berdasarkan lanskap ekologi bangsa Indonesia. Jadi kalau di food estate kan itu kan berarti yang namanya agriculture, bahwa pertanian itu merupakan kebudayaan, otomatis kan digantikan dengan teknologi. Kita akan lihat food estate yang dikembangkan yang di Kalimantan di lahan gambut itu, bagaimana proses adaptasi maupun adopsi baik petaninya itu sendiri untuk mengubah lahan sawah untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan bangsa Indonesia. Pengalaman kita mengajarkan bahwa Merauke Food Estate yang di Irian Jaya juga ternyata juga untuk ekspor, karena itu berbasis penguasaan investasi dari orang luar, jadi dari FDA, Foreign Investment, dari luar negeri, yang itu akan mengakibatkan sebetulnya kalau kita bertumpu pada modal dari luar, kan ada pepatah yang mengatakan bahwa siapa yang bisa mengontrol benih, dia akan bisa mengontrol makanan. Siapa yang bisa mengontrol makanan, dia akan bisa mengontrol populasi, mengontrol manusia. Siapa yang bisa mengontrol manusia, berarti dia yang akan bisa mengontrol politik. Siapa yang menguasai pangan sebetulnya akan mengontrol politik sebetulnya. Kalau diletakkan di kebijakan Omnibus Law ini, berarti benar asumsi dasar dari masyarakat, ini pandangan Emik ya, negara telah memberikan ruang bagi kemampuan orang asing untuk bekerja, yang sebetulnya cabang-cabang produksi ini kan harusnya dikontrol oleh negara, dikuasai oleh negara, dan
dipakai untuk kemakmuran masyarakat sebetulnya. Jadi kalau dari aspek legal hukum ini sebetulnya Omnibus Law ini sebetulnya menciderai semangat hukum tata negara Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu berbeda dengan hukum Eropa atau Barat lainnya, yang kita ini kan, bangsa Indonesia ini kan common law sebetulnya, bahwa Yong Java, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Borneo, Yong Sumatera itu bersepakat sebagai warga bangsa untuk membentuk negara, bukan individu-individu yang bersepakat berkontrak kepada negara. Jadi pelan-pelan dari common law ini kita digeser menjadi civil law. Itu mungkin perspektif dari kami tentang memahami Omnibus Law dari sektor pertanian, juga berdampak terhadap bagaimana hukum positif mengafirmasi, mengeluarkan petani dari lahan pertaniannya. Terima kasih, itu yang kami sampaikan. Wawal muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.